Sesaat lagi kita akan dengarkan Love Life Talk bersama praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Halo, selamat pagi sahabat Sonora, apa kabar untuk hari ini? Senang banget ya Vina Putri akhirnya bisa menemani Anda lagi di hari Senin ini di program Love Life Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Tentunya sahabat Sonora, hari ini saya ditemani bersama dengan Kak Nit Kartika Nita Widyasari, SPSI, CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Nah, ini topik yang cukup menarik banget sahabat Sonora. Kalau minggu lalu kita membahas seputar wanita. Jadi bagaimana trik memahami seorang wanita alias istri. Tapi ini kebalikannya sahabat Sonora, trik memahami laki-laki alias suami. Gimana sih cara memahami lawan jenis atau pasangan yang sudah barang tentu menjadi cara yang efektif untuk menekan minim konflik dan mencapai kenyamanan bersama dalam sebuah hubungan. Namun ternyata hampir sama dengan perempuan sahabat Sonora, untuk memahami laki-laki suami pun ini juga membutuhkan sebuah trik. Nah, apa sih itu triknya sahabat Sonora? Anda bisa simak nanti di 1 jam ke depan ini sahabat Sonora. Anda juga bisa bertanya di 0811 304 9800 dan juga 7327102 by telepon. Anda juga bisa tinggalkan live chatnya melalui YouTube Sonora Surabaya untuk pagi hari ini. Langsung saja saya akan sapa Kak Nit. Halo, selamat pagi Kak Nit. Selamat pagi Mbak Vina. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Kemarin sama Mas Okta, sekarang hari ini kita rumpi bersama dengan Kak Nit pagi hari ini. Kita hari ini membahas seputar trik memahami laki-laki alias suami nih Kak Nit. Saya pengen tahu, sebelum kita pengen tahu apa sih itu triknya untuk memahami laki-laki, ternyata sama aja ya, nggak hanya wanita yang perlu dipahami, untuk laki-laki pun juga perlu dipahami, dan itu juga susah-susah gampang. Kalau dari pengalaman Kak Nit ini bagaimana untuk memahami seorang laki-laki, susah nggak sih? Perlu perjuangan. Ternyata perlu perjuangan juga Kak Nit ya. Karena kan begini, kalau kita balik lagi udah ngikutin Love Life Talk di Sonora itu kan kita belajar tentang memang otak perempuan dan laki, otak wanita dan laki itu beda banget gitu. Itu beda banget, dan itu kan akhirnya gini. Yang jadi perlu upaya kita belajar adalah kita kan mau meletakkan dulu, kita nggak pakai cara pikir kita sebagai perempuan gitu kan, tapi kita coba memahami cara berpikir laki gitu kan, yang sebetulnya tuh notabene berbanding terbalik beda banget gitu loh, beda banget gitu loh. Bertolak kan belakang kayak, ya. Jadi kayak gini, kayak Mbak Vina mungkin atau beberapa pendengar juga merasakan kok aneh ya cara berpikir, ngapain sih nggak kayak gini aja, ngapain sih pakai kan kayak gitu-gitu. Jadi kalau mungkin bahasa kita gini, misalnya kamu kalau ada masalah gitu, kalau ada masalah ngomong aja gitu kan, kalau nggak suka ngomong aja kan gitu ya. Kalau kita perempuan kan kadang-kadang begitu ya gitu loh. Nah tapi sementara kalau laki-laki kan mereka memilih untuk diem gitu kan, nggak seneng ya udah diem dulu aja, ya udah tenang dulu aja gitu kan. Nah kemudian dari situ kan akhirnya kita kan kita mana tahu gitu kan gitu loh. Ya kalau kamu nggak suka ya ngomong aja, nanti pada saat lakinya akhirnya bicara, ngomong langsung terus terang, yang ada kitanya tersinggung. Nah, ini repot ya. Disuruh ngomong salah, nggak disuruh ngomong salah di sini Kak Nit. Yes, gitu. Jadi kan akhirnya yang paling gini sih, yang mungkin kelihatan banget yang agak-agak upaya agak aneh itu kadang-kadang gini. Misalnya pernah nggak kita lihat itu anak kecil misalnya gitu, anak kecil laki gitu ya, anak kecil laki. Mereka kan mainnya tuh lebih seneng misalnya main tuh mereka sukanya kan ini, yang menantang, permainan yang menantang gitu kan. Jadi sebetulnya kursinya bisa dibuat duduk manis, enggak, kursinya malah yang dilompatin, yang dibuat apalah, pokoknya yang menantang gitu. Sementara kan kita berpikir mungkin zaman-zaman kita dulu masih anak-anak, kita berpikir melihat teman-teman kita yang laki-laki mikirnya aneh, ngapain sih mainan kayak begitu gitu. Betul. Kan begitu ya. Betul. Nah, ternyata hal itu juga terlihat sama juga. Laki juga ngeliatnya ngapain sih kok cuma duduk manis aja, kok diem-dieman, Mbok ya. Padahal laki-laki ini lebih ekspresif gitu ya Kak Nit ya. Kalau lagi dalam hal ini ya, ekstrim permainan-permainan kayak gitu kan mereka lebih menantang. Sementara kita ngapain sih kayak begitu kan gitu ya. Kita nggak mau susah gitu.
Iya. Oke, dari Kita perlu belajar bareng ini. Kita perlu belajar untuk memahami. Kita perlu belajar bareng untuk memahami laki-laki. Ternyata laki-laki ini lebih suka permainan yang menantang, misalkan seperti itu, out of the box di sini ya Kak Nitin. Dan cara berpikir laki-laki dan juga perempuan ini beda. Nah, saya pengen tahu cara berpikir laki-laki ini yang seperti apa gambaran besarnya nih Kak Nit. Oke, paling gampang begini. Ini yang paling sering terjadi, ini cari umumnya karena kita bicara juga tentang laki-laki dan suami ya. Yang paling banyak terjadi ini kan mulai sekarang ini kan lagi musim-musim manten ya Mbak Vina. Oh iya. Ini kan wedding kan udah mulai ini rame kan banyak kan sebelum apalagi sebelum mau kalau bisa sebelum puasa. Betul. Gitu kan. Nanti next habis Lebaran banyak bulan banget. Syawal biasanya. Yes. Ini bicara balik ini tentang kisah banyak hal yang dialami oleh para pasangan. Ya, sebelum menikah gitu ya. Mereka lagi konsultasi pranikah sama Kak Nitin, itu kebanyakan pasti bilangnya kalau Kak Nitin pasti langsung tebaknya gini, gimana persiapan pernikahannya gitu. Ini yang ribet ini ya yang perempuannya aja, yang lakinya diem aja Kak. Kan Kak Nitin bilang langsung kayak begitu gitu kan. Tahu nggak respon yang terjadi dari calon mempelai perempuan? Kok tahu sih Kak Nitin? Ini diem banget loh kan, kayak aku tuh ribet sendiri, kayaknya kok aku yang ini ya, yang ngoyo yang gitu ya, berjuang untuk pernikahan ini supaya bagus. Sementara calon tuh kok cuma diem, diajak ngomong, iya, ya wes terserah kamu lah. Ya ide apa, ya wes bagus lah. Gitu. Lebih terkesan manut ya Kak? Bukan rasa takut. Manut, maksudnya manut? Bukan manut juga. Laki itu sebetulnya kelihatannya cuek, tapi sebetulnya dia tuh mikir. Oh, mikir. Oke. Dia itu mikir. Nah, tapi saking dia itu gini. Jadi aku tuh mikirnya itu banyak yang dipikir. Banyak banget yang dipikir. Apalagi kalau udah mau menikah begitu kan ya. Mereka tuh berpikirnya jauh ke depan. Bukan hanya di weddingnya ini aja, bukan hanya di persiapan pernikahan aja gitu loh. Tapi berpikir ke depan ini gimana, ntar abis ini aku kasih makan, aku tanggung jawab loh sama anaknya orang. Iya. Ya kan kayak gitu ya bahasanya gitu. Aku ini udah janji sama orang tuanya pasanganku. Ya, aku akan membahagiakan. Justru mereka berpikir, aku bisa tak membahagiakan. Ntar bisa gimana? Ntar kalau kurang gimana? Ntar kalau gini. Pekerjaanku nanti bisa langgeng tidak, mikirnya tuh jauh ke depan, gitu. Pikirnya fokusnya ke sana. Nah, bukan hanya dipikir, mereka akhirnya begini loh. Mana sih yang lebih prioritas untuk dipikirkan? Gitu. Mana yang lebih prioritas untuk dipikirkan? Itu yang jadi utamanya buat mereka. Nah, akhirnya yang terkesan adalah pada saat persiapan pernikahan, laki cenderungnya cuek. Jadinya diam gitu Kak ya? Yes, karena dia berpikir gak apa-apa deh, ini kan gak terlalu ini ya. Kalau bahasanya urusan weddingnya, pernikahannya, prosesnya ini kan kalau bahasanya kan hanya terjadi dalam selang beberapa hari saja. Ya, tanggung jawab selebihnya kan setelah itu. Setelah akad itu kan tanggung jawab pure ke suami kan begitu kan? Iya betul. Kalau gini, kalau persiapan pernikahan kan masih ada campur tangan orang tua, mertua, itu kan masih ada campur tangan keluarga besar, oke lah. Jadi mereka akhirnya lebih memilih untuk nggak terlalu prioritas deh ke sini, nggak apa-apa deh, udah itu diurusin sama perempuan aja. Karena kalau perempuan kan kemarin kita belajar perempuan bisa mikirnya banyak hal. Betul. Kalau laki mikirnya cuma satu, nggak bisa dalam banyak hal begitu, pusing. Pusing. Makanya akhirnya dia memilih ini pernikahan, ini yang prioritas yang mau dipikirkan lebih dalam yang mana. Setelah pernikahan itu yang aku pikirkan. Oke. Dia akhirnya udah deh ini terserah, kasihin ke perempuannya aja deh, ke calonnya. Akhirnya terkesan kalau lagi persiapan pernikahan kayaknya perempuannya itu yang lebih pegang peranan. Ini aja bajunya warna ini, anunya ini. Ya wis, ya. Nah, laki gitu ya, mikirnya cuma satu, lu butuh budget berapa semuanya. Dia lebih ke finansialnya begitu, cukup gak dalam. Jadi kalau dia mikir, dia harus mikir, laki-laki tuh mikirnya cuma satu aja gini, fokus satu, nggak bisa melebar, nggak bisa berpikir banyak hal dalam satu waktu, nggak bisa. Dalam satu waktu hanya bisa mikirnya satu hal aja. Dalam wedding ini butuhnya apa? Paling utama apa? Gitu kan? Butuhnya pasti kan dia ngene. Oke, nanti mau menikahnya di mana? Gitu kan? Menikahnya di mana? Nanti mau prosesnya bagaimana? Gitu.
Ya udah pada saat itu udah ditentukan, udah nanti mau di sini, ya wes boleh di sini, ya wes jelas semua toh jelas. Nah, lagi biaya, oh ya udah biaya yang butuh berapa, jadi fokusnya kan ke situ. Butuh apa, udah. Jadi kan akhirnya tidak memikirkan detail-detail. Hal-hal kecil gitu kan. Yes, misalnya nanti, oh makannya ini aja ada berapa ini, bajunya begini, bajunya yang apa namanya, pengiringnya begini, itu kan nggak mikir, udah deh terserah bagus yang mana. Karena yang dipikirkan adalah gedungnya, apa tempat pernikahannya udah, siapa yang menikahkan udah, begitu kan. Prosesnya udah, duitnya ada, udah sisanya detail-detail nggak terlalu mikir. Nah, akhirnya terkesan pria itu cuek. Oke, dan di sini saya menangkap nih Kak Nit ya, ini pria ini lebih menyukai ataupun lebih bisa menanggapi, ya udahlah pokoknya semua udah beres, jadi gitu udah jalan. Kalau nggak gitu, saya mau tahu yang besar-besarnya aja deh, pokoknya yang perintilan-perintilan kecil ini tugasnya wanita seperti itu. Dan itu akhirnya yang menjadi wanita itu kok nggak respect sih, ini niat nggak sih calonnya kayak gitu Kak, jadinya bumerang. Benar. Okay. Jadi akhirnya kita berasa kalau perempuan akhirnya ragu-ragu. Kayaknya kok gini aja nggak mikirin ya, perintilan-perintilan kayak gini kok nggak mikirin ya gitu. Nah, sama halnya nanti juga pada saat sudah menginjak masuk dalam rumah tangga, kemudian diizinkan punya anak gitu ya. Pasti mikirnya kan adalah gini, anak ini butuh biaya berapa ya? Sekolahnya ntar di mana Bu? Kan kayak begitu-gitu. Jadi lebih langsung prioritasnya apa? Oke. Dalam sebulan anakku butuh biaya sekian juta, misalnya kayak begitu. Ntar pendidikannya dia tuh di A, di B, di C, dia mikirnya ke depan. Nggak pikir detail-detailnya, nggak mikir misalnya, gurunya nggak enak loh. Gurunya tuh ternyata agak seneng dengan anak kita loh. Sekolahan itu kok sistemnya kok ganti-ganti ya. Nggak pikir di situ gitu. Nah, akhirnya itu yang membuat para wanita ini agak jadi meragu. Baik. Oh begini suamiku, nggak sayang ya, udah nggak care ya, udah nggak peduli ya sama keluarga ya. Nah, sementara pria ini akan sangat sulit untuk mengungkapkan perasaan ini loh, aku lagi mikir ini loh. Ini kenapa Kak? Maksudnya kenapa di sini pria itu susah untuk mengungkapkan perasaannya? Memang settingannya disetting seperti itu, ataukah memang nanti ya sudahlah nanti aja kalau memang waktunya udah enakan baru nanti diungkapkan seperti itu. Jadi ada waktu sendiri. Benar, mereka punya waktu sendiri gitu loh. Jadi dalam artian begini, akhirnya mereka kan balik lagi tentang prioritas. Mereka lebih sukanya berpikir tentang ini mana yang lebih utama. Udah mikirnya itu aja gitu loh. Udah mikirnya gitu aja. Jadi kan akhirnya kesannya cuman simple. Pikirnya gini, mau ngapain? Ntar sekolahnya mau ngapain? Ya udah, mau sekolah di mana? Ini ada sekolah bagus, ya udah ini di sini gitu. Loh, nggak dilihat dulu lingkungannya dan kan kayak gitu-gitu. Jadi mereka lebih langsung mikirnya satu aja. Dalam satu waktu udah mikirnya kayak begitu gitu. Nah, ini nih. Jadi itu yang perlu kita pahami juga. Nah, berikutnya lagi yang bikin kadang-kadang perempuan itu agak-agak kok nggak peka ya suamiku ya. Kadang-kadang kan begitu. Kalau lagi ada masalah, misalnya nih ngomongin tentang sekolah, misalnya gitu, ngomongin sekolah anak gitu. Ini anaknya nggak mau gimana ini, sekolahnya bla 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 bla, sistemnya berubah bla 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 bla. Laki lebih banyak diem, nggak nanggapin gitu ya. Kalau laki-laki biasanya belum punya jawaban, mereka akan lebih memilih untuk diam. Tapi mereka mendengarkan kan Kak Nit? Mereka mendengarkan dan mikir. Dan akhirnya yang ada itu biasanya mereka itu gini, kalau mereka lagi ada masalah mereka tuh belum menemukan jawabannya gitu ya. Belum menemukan jawabannya. Mereka lagi bingung, ini aku harus ngapain ya gitu ya. Nah, sementara kalau mau bicara langsung sama pasangannya, itu kalau bisa udah tanggung jawab, udah langsung gini tek gitu. Ada jalan keluarnya. Udah langsung jalan. Nah, sementara belum. Yang kebanyakan yang dilakukan pria adalah mereka menarik diri, kemudian mereka masuk dalam guanya mereka untuk menenangkan diri, cari solusi. Sampai berapa hari itu Kak? Nggak mesti ya? Tergantung. Tapi biasanya nggak ada butuh waktu. Lama tidaknya itu kan tergantung permasalahannya dia, berat tidaknya. Dia harus bisa mencari dalam dirinya begitu ya. Ini harus kayak gimana gitu. Nah, yang banyak terjadi jadi permasalahan adalah pada saat pria menarik, ada permasalahan gitu ya, diobrolkan bareng suami istri, kemudian pria memilih untuk menarik diri, masuk dalam gua itu artinya apa?
mereka lebih langsung diem sambil mikir apa yang harus aku lakukan ya. Jadi akhirnya lebih diem. Nah, terkadang diemnya itu ada yang tetap diem stay di tempat, lagi ngobrol gini tetap stay di tempat tapi diem aja. Ada yang tiba-tiba pergi meninggalkan pasangannya. Oke. Gitu ya. Ada yang tiba-tiba pergi meninggalkan pasangannya, nggak pakai ngomong, nggak pakai apa, itu ada. Nah, kalau kita tidak tahu, itu bahasanya perempuan langsung begini, kan, lepas tanggung jawab, lari dari kenyataan. Kita sudah menjudge ya, Kak? Ikutan pikir, yes. Padahal mereka ini butuh sedikit waktu untuk berpikir. Memang gini, ini pengalaman pribadi ya Mbak Vina. Jadi dalam saya tahu, oke, suami ini kita lagi discuss, begitu ya, tentang sesuatu yang ini gimana, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan, kan begitu kan? Bahasanya kan gitu. Karena kalau rumah tangga ini harus keputusan bersama, gitu ya. Suami diam aja, diam gitu, ya sebentar ya, tak mikir, oh ya, oke, gitu kan? Enak kalau bicara begitu kan. Terkadang itu bisa bicara, terkadang enggak. Ya cuman diem aja, tiba-tiba langsung jalan. Misalnya kita lagi duduk berdua, misalnya tiba-tiba di kamar lagi ngobrol, tiba-tiba langsung sebentar tak keluar dulu. Gitu. Keluar dulu itu ntar. Itu diem. Terus kemudian kalau pengalaman pribadi, nanti mungkin para wanita sudah tahu, pada saat pria mulai menarik diri dan masuk gua, itu sebetulnya perempuan tuh merasakan gini, kok dia itu agak gak enak hati ya. Jadi tiba-tiba kita nggak pernah ada nggak lagi bertengkar, hanya discuss aja, tiba-tiba kok agak jauh gitu perasaan. Itu sebetulnya pria lagi menarik diri, bukan dia menjauh. Bukan dia menjauh, tapi memang butuh waktu. Yes, dia butuh waktu. Nah, pada saat di sini ini adalah kunci kuat-kuatan wanita harus memahami. Kalau pria lagi masuk dalam gua, jangan interupsi. Lebih jangan baik ganggu, diam aja. Oh, oke. Ya, kita pasti nggak enak, kok gitu sih, kok tiba-tiba apa, aku salah tak, aku gini tak, aku gitu kan, ada perasaan nggak enak. Saran saya adalah, kalau biasa saya lakukan, kalau saya tahu dia lagi masuk gua, tapi di sini tuh kan kayak perempuan itu kan lebih care ya, lebih care, jadi nggak bisa, kamu harus begini, jadi kepengen ngatur, bahasanya kepengen ngatur, care kayak begitu. Biasanya yang saya lakukan adalah saya cari kesibukan, supaya mereka bisa, para laki bisa masuk dalam gua, saya tidak mengganggu. Nah, begitu ya. Nah, pada saat mereka udah siap, mereka akan keluar dari guanya, dan kita juga harus siap menerimanya. Apapun ya konsekuensinya ya, yes, Kak. Karena pria itu kayak karet gelang. Tarik ulur. Bukan. Kalau karet gelang itu kan bisa karet ya, kemudian dia kan bisa deket. Kemudian kan bisa ditarik, kan kalau tarik kan bisa ditarik gitu kan, tapi kan kemudian nanti deket lagi begini kan kalau dilepas. Nah, pria pada saat deket kita oke, pada saat dia menarik diri, kadang-kadang yang muncul dalam wanitanya adalah kayaknya dia menarik diri, udah mulai nggak suka, udah mulai banyak kayak gitu. Pada dia mulai butuh kedewasaan, oh iya, terkadang pada saat mendekat lagi tuh kita berpikir udah deh males Padahal ini yang harus dipahami ya para ladies, para ibu-ibu, para wanita. Jadi bukan berarti dia menarik diri, mungkin cuek ya akhir-akhir ini, cueknya sebentar kok, nggak lama-lama, mungkin butuh beberapa hari, mungkin 2-3 hari, tapi juga tergantung kasusnya ya begitu. Ini bukan berarti mereka nggak sayang ya Kak Nini sama kita, tapi mereka memang butuh waktu untuk menyendiri dulu, masuk ke dalam guanya dulu, untuk berpikir lebih lanjut. Nah, tapi sebenarnya laki-laki ini nggak samakah Kak kayak perempuan, misalkan perempuan mungkin banyak masalah, pengennya itu cerita sama temannya ataupun sahabat terdekatnya ataupun orang yang bisa dipercaya, sedangkan laki-laki jadi dia memikirkan jalan keluarnya itu benar-benar sendirikah, ataukah memang juga dia tuh perlu masukan dari teman-teman yang sama-sama laki juga seperti itu Kak Ninit? Belum tentu juga, terserah, mereka akan memutuskan sendiri begitu ya, tapi kebanyakan sebetulnya mereka itu gini, berusaha untuk mencari sendiri. Mereka berusaha mencari sendiri, tapi pada saat mereka tetap akan butuh bantuan, yes, mereka akan tetap butuh bantuan, begitu loh. Tapi itu keputusannya dari mereka sendiri, gitu loh. Kan ada yang cuma diem aja, kemudian ada yang cuma sekedar, aku tak keluar dulu ngobrol sama temen. Itu kan sebetulnya bukan obrolannya yang dibutuhkan. Mereka butuh untuk mencari points of view yang berbeda. Tapi sebetulnya mereka lebih senang itu dengan mereka akan memutuskan aku harus kayak gimana ya. Jadi kalau bahasanya kalau ketemu orang dapat
dapet apa namanya solusi begitu. Oke, siapa tahu mungkin ide ataupun inspirasi jalan keluarnya ditemukan saat ngobrol Ya. sama teman-temannya seperti itu. Nah, yang saya tahu nih Kak Nitnit, seorang laki-laki itu kan identik dengan ego dan juga gengsi tinggi. Nah, ini emang seperti itukah dari dulu settingannya laki-laki seperti itu, ataukah memang ini terbentuk ego dan gengsinya ini karena memang faktor lingkungan sekitar yang membentuknya Kak Nitnit? Gampangnya setiap orang masih ada egonya, ada ya. Pada prinsipnya adalah begini, yang perlu kita tahu tentang laki-laki. Laki-laki itu akan senang jika mereka merasa dibutuhkan. Oke. Mereka akan senang. Jadi mereka akan dihormat, mereka akan apa ya? Senang itu mereka jika dihormati, dihargai. Itu akan menunjukkan bahwa aku bisa ya ternyata ya. Dimintain tolong gitu kah Kak? Yes, tapi yang terjadi kan kebanyakan itu kan kamu sih gitu. Kita kan belum apa-apa udah langsung, lah kamu melakukan kesalahan, gitu kan? Kamu salah lagi dalam artian gitu. Okay. Nah, terkadang mereka aku butuh loh diapresiasi itu sebetulnya. Diapresiasi itu bukan sesuatu yang apa ya, hore, wah hebat ya, enggak. Mereka kayaknya agak kok kayak gitu sih. Tapi senang, thank you ya, udah dibantu ya. Oke. Jadi mereka itu suka begitu ya. Yes, dan ini tambahan lagi. Selain mereka merasa dibutuhkan, mereka tuh merasa dibutuhkan, dihargai. Yang perlu kita tahu, ini kan kita lagi ngobrol para ladies ya. Untuk Anda, para istri, para perempuan yang sudah mungkin lagi pacaran dan sebagainya. Pria itu intinya adalah begini, mereka itu butuh untuk kalau bahasanya itu sebentar, saya mau cari ini. Gini. Kalau wanitanya itu tidak minta. Pria itu akan menganggap dia sudah memberi cukup banyak. Oke, jadi wanita di sini paling tidak harus ngomong lah ya kalau misalkan tidak mengharapkan dukungan. Misalnya nggak mengharapkan dukungan, ya pria itu akan menganggap ya kamu udah tak kasih banyak, kamu udah bisa, kamu udah cukup gitu. Paham? Tapi ini balik lagi, ini ada yang bertanya loh, Kak berarti perempuan itu boleh matre? Boleh. Harus. Kalau sama Kak Nidit harus. Tapi materainya adalah sesuaikan dengan kondisi pasangan Anda. Sesuaikan dengan kondisi pacar Anda. Biar nggak terkesan nuntut ya Kak di sini. Yes, yang nggak boleh itu adalah misalnya, mohon maaf, punya pasangan, punya suami gitu ya, punya suami, gajinya itu pas-pasan. Misalnya kayak begitu ya, gajinya pas-pasan. Segala kebutuhan hidup terpenuhi sebetulnya. Tapi kemudian minta tas branded. Ya. Oke, tas branded. Aku minta tas yang harganya pokoknya 500 juta. Itu nggak pas. Oke. Ya, jadi sesuaikan aja. Misalnya, kayaknya mampu kok suamiku itu. Misalnya dia, ntar ya kalau kamu ada rezeki dong, aku beliin. Kayaknya mampu deh beliin tas branded gitu. Ini mereka akan bekerja, berusaha keras. Mereka akan berupaya, apalagi untuk wanita dicintainya. Wanitaku butuh bantuanku, butuh dukunganku. Mereka minta loh sama aku. Tapi bukan berarti mereka tidak mau memberi, cuman mau memberi tapi ada waktunya begitu ya Kak? Yes, ya? satu. Emang kalau ada duitnya mereka akan beri. Kalau belum ada duitnya mereka akan cari waktu. Dan kesediaan kita para wanita untuk mau paham ya, mau paham itu. Kalau udah tiba waktu yang udah dikasih deh semuanya. Tapi yang terkadang itu kan kita nuntut ya. Iya, tapi terkadang ada nih Kak, ini dari teman juga sih Kak ya. Ada belum apa-apa ini suami kok kayaknya pelit begitu untuk beliin ini, beliin itu. Padahal suami kerja, istri kerja gitu kan. Tapi alangkah baiknya sesekali kayak untuk menyenangkan istri. Tapi memang dari dulu bad habit-nya itu kayak pelit dan irit banget. Nah, kalau kasusnya seperti ini gimana nih Kak Nitnit? Kenali lagi pasangannya. Kenali lagi. Karena kalau kita bicara gini, kalau kita bicara tentang core-nya pria, software bawaannya pria, itu mereka itu akan seneng pada saat wanitanya itu butuh dukungan. Gitu kan ya. Jadi pada saat wanitanya, aku beliin dong pak, gitu. Maknya enak deh. Udah mereka akan bela-belain beli gitu ya. Kalau mereka tahu, aku punya duit loh, aku ada duit gitu. Nah, bisa jadi karena gini, kita bilang pelit, itu kita harus cari tahu dulu. Ini bisa jadi karena pengaruh faktor lingkungan dari kecil. Iya. Nah, kita bicara tentang masa lalunya juga. Nah, kita harus pelajari dulu juga dong. Tapi yang perlu kita tahu softwarenya itu udah ada kayak begitu. Oke. Kalau kayak begitu,
cari tahu lagi, misalnya ternyata suaminya ini pelit karena apa ya, dari kecil dia itu hidup dalam keluarga yang pelit, misalnya kayak begitu ya. Terus lingkungannya kayak gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah ini kan dia butuh belajar juga gitu loh, bahwa boleh loh kamu mengeluarkan untuk pasanganmu. Nah cari juga kalau mau kayak begitu, kita belajar lagi. Apa sih musuh pelitnya semua sih? Apa sih yang bikin dia nggak pelit? Kita tahu juga. Gitu loh, dalam artian gini, oh iya dong, kalau tiap hari minta pasti dia nggak boleh gitu loh. Tapi misalnya kayak gini, Pak, akhir tahun dong Pak, tiap akhir tahun lah, kemana jalan-jalan gitulah Pak, ke pantai apa ke gunung yang kayak gimana gitu loh Pak. Gitu. Apa deh ini nanti enaknya kemana ya? Bisa dikasih kelonggaran kayak begitu, masih mikir mereka. Tapi sepelit-pelitnya orang ya Kak, kalau menurut Kak Nitnit itu nggak mungkin pelit banget, pasti dia mengeluarkan lah ya untuk istrinya, apalagi kan mereka sudah menikah, pasti ada tanggung jawabnya lah di situ ya Kak ya. Istri dan anak itu pasti, suami tuh tanggung jawabnya istri dan anak itu pasti. Nah tinggal kita yang tidak tahu adalah faktor ada faktor lain ya. Kita bicara tentang faktor lain yang itu yang memang harus kita cari tahu begitu loh. Istri di sini bersabar ya. Yes. Nah, perlunya adalah cari tahu itu tadi begitu loh. Nah, balik lagi tentang ini, tapi harus sesuai dengan kemampuan suami. Para istri harus peka itu. Kalau memang suaminya memang belum mampu, ditungguin, didukung. Didukung, disupport gitu. Ambil hatinya Kak. Udah, yes, disupport, ayo kerja gitu kan ya, semangat. Misalnya nanti pasti suami akan berpikir gini, aku masih bisa ngasihnya kamu cuma segini aja loh. Oh nggak apa-apa, besok kan bisa lebih banyak lagi. Sekarang kita nikmatin, didukung. Nah itu suami akan semakin semangat. Gila ya, aku tuh punya pasangan itu dia support banget loh sama aku akan bela deh supaya berusaha sekuat tenaga lah untuk juga mendukungnya. Jadi istri di sini adalah tetap dukung ya, meskipun suami pelit, kita cari tahu dulu pelitnya itu seperti apa, bukan malah menjudge yang aneh-aneh. Wah ini kamu pelit banget sih sama aku dan juga keluarga dan sebagainya seperti itu ya. Jangan dong, tetap didukung ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut bersama dengan Kak Nitnit Sabah Sonora, Kartika Nita Widyasari, SPSI CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Silakan Anda bisa komentar, Anda bisa memberikan ataupun mengajukan pertanyaannya di 0811 304 9800 dan juga 7327102, dan Anda juga bisa tinggalkan live chat melalui YouTube Sonora Surabaya untuk pagi hari ini. Kak Nitnit hari ini juga lagi live di IG Kata Okta Kartika kah? Kata Okta Kartika dan juga IG-nya Kak Nitnit. Baiklah, untuk Anda sahabat Sonora yang berikan komentar langsung dari Kata Okta Kartika dan juga live IG-nya Kak Nitnit, silakan Anda juga boleh sahabat Sonora untuk kasih masukan ataupun pertanyaan di sana sahabat Sonora. Saya nanti akan kembali lagi di program Love Live Talk bersama dengan Kata Okta Kartika setelah yang satu ini sahabat Sonora, jangan kemana-mana. Kembali Anda dengarkan Love Live Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Anda masih mendengarkan Love Live Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Gimana sahabat Sonora, sudah memahamikah lawan jenis Anda, pasangan Anda, laki-laki Anda dan juga suami Anda? Tentu sahabat Sonora, cara memahami pasangan kita ataupun suami sudah barang tentu menjadi cara yang efektif untuk menekan minim konflik dan mencapai kenyamanan bersama dalam sebuah hubungan. Namun ternyata hampir sama dengan perempuan juga, memahami laki-laki pun ini juga membutuhkan sebuah trik sahabat Sonora. Kita masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Nitnit dari praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Dan Kak Nitnit, ini ada pertanyaan nih dari sahabat Sonora yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi Mbak atau Ibu ini yang ada di Sidoarjo. Ada Rini yang ada di Sidoarjo. Hal apa sih Kak yang disukai suami apabila pulang kerjanya itu sering lembur, biar nggak terkesan interogasi dan akhirnya menyinggung perasaan meski dalam hati penasaran. Mau menyambut dengan senyuman kayaknya susah-susah gampang. Apalagi udah keburu moodnya naik turun karena mengurus 2 anak di rumah yang suka berantem dan rewel di rumah. Oke, ya. Terima kasih. Ini sebetulnya apa? Lembur yang dipermasalahkan lemburnya, kepo tentang lemburnya. Mungkin atau tentang ya seperti pada itu. saat pasangannya lembur, kita menyambutnya harus bagaimana? Betul. Gitu kan ya. Jadi dia tuh pengen kepo lembur itu kenapa sih? Mungkin kok sering lembur, pengennya nanya tapi takut terinterogasi seperti itu, akhirnya nyinggung. Terima kasih Pak Bu Rini, ya saya panggilnya Bu Rini aja deh. Yang jelas begini, kalau
kita kan kalau kita bicara perempuan balik lagi, kepo itu adalah sudah DNA kita gitu ya. Kepo itu udah DNA-nya perempuan, udah nggak bisa ditolak gitu ya. Betul. Nah, caranya kita untuk meminimalisir kepo supaya pasangan kita itu nggak merasa tetap nyaman gitu ya. Kalau lagi pulang kerja, barusan pulang, jangan ditanya. Gitu, jangan ditanya gitu kan ya. Okay. Nah, kasih senyum itu baik, walaupun senyumnya belajar dia senyumnya ketut-ketut dikit, agak jutek-jutek gitu nggak apa-apa deh gitu ya. Pokoknya senyum ya. Bentar gitu aja lah. Atau disapa, kalau nggak bisa senyum disapa. Udah pulang, misalnya kayak gitu. Atau disapa hai, atau panggil kesayangan. Cara paling gampang misalnya panggilan kesayangan, say, misalnya kayak gitu. Misalnya kayak gitu ya, hanya sekedar disapa, gitu ya, hanya sekedar disapa. Oke. Nah, kalau Bu Rini mau tanya tentang ngapain sih ngelembur, apa aja yang ditanyakan kayak gitu ya, izinkan suami Anda atau izinkan laki-laki itu untuk tenang dulu. Ganti baju gitu ya, mandi dulu gitu ya. Kalau itu biarkan tenang dulu, baru boleh diajak ngobrol. Diajak ngobrolnya pun juga nggak, ngapain sih kok ngelembur terus aja, nggak nyaman tah di rumah. Terus nggak senang, udah bosen tah gitu. Misalnya kayak begitu, jangan gitu ya, jangan. Karena nanti nggak jadi kepo, nggak ada feedback nanti jadinya ya. Baik. Ditanya gitu, tadi gimana di kantor gitu, kerjaannya berat tah gitu, apa belum udah selesai tah, kok apa namanya pulangnya malam misalnya kayak gitu, udah selesai tuh, udah tanya kayak gitu-gitu aja, kasih kenyamanan dulu. Mau ngobrol lebih detail lagi, lebih banyak lagi, kasih makan dulu. Pria itu kasih makan dulu, baru diajak ngobrol. Biar bisa mikir juga ya Kak ya di sini. Biar tenang. Biar tenang, oke. Mereka biar tenang, biar nyaman dulu, kasih makan dulu gitu. Kasih makan dulu, misalnya udah makan gitu, misalnya, atau kasih cemilan dulu. Nah, tanyanya ngobrolnya adalah, balik lagi sebenarnya kalau kita ngikutin deh nanti di YouTube-nya Sonora itu yang Love Life Talk itu kan, kita ada triknya juga, ada caranya adalah, kalau kita mau tanya gitu, harusnya pasangan ini udah tahu dulu, udah janjian dulu gitu kan ya. Kalau aku mau tanya ngobrol panjang itu gimana clue-nya? Boleh ngobrol nggak? Misalnya kayak begitu. Boleh tanya nggak? Misalnya kayak begitu. Kalau Anda cuma sekedar tanya aja, hanya untuk konfirmasi, ngelembur kerja apa sih Pak? Kok sampai ngelembur, berat tah kerjanya? Apa ini tah, apa namanya, bosnya tuh sekarang itu ini tah, aneh-aneh tah. Atau ada sistem baru tah, sehingga kok papa dulu tuh loh biasanya itu nggak pernah lembur, kok sekarang lembur. Nah, itu hanya sekedar tanya-tanya gitu aja nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya nggak dijawab, hari itu nggak dijawab, itu adalah resiko udah. Mungkin bisa tanya ke hari berikutnya begitu Kak. Boleh. Karena kan mungkin lagi sepaneng gitu ya pas hari itu. Ya, bisa jadi. Tapi kalau misalnya gini, dalam artian kadang-kadang ada kadang-kadang jawabannya itu gini, misalnya jawab pun itu nggak jawab seperti gaya perempuan. Saya tanya kayak begitu, jawabannya cuman ya wis gitu lama kerjaan di kantor. Kita sebagai perempuan kan nggak bisa kayak gini, ini bukan jawaban. Masih kurang gitu loh Kak, masih kurang. Nah, itu yang harus kita pahami. Betul. Udah toh, Anda udah dapat jawaban, udah diiyain aja. Walah kayak gitu ya wis lah Pak. Mama doakan Papa ini semoga kerjaannya itu lancar. Jadi nanti kalau mungkin kalau kerjaannya lancar kan bisa pulang rumah tepat waktu. Oke. Itu ya berarti selesai gitu. Dengan jadi hal Anda itu kan ya. kepinginnya kayak begitu. Ya udah, itu aja. Nah, tapi hindari untuk Anda itu ingin mendapat jawaban yang panjang lebar kayak kita perempuan. Kalau kita lagi cerita, ya ampun, Mama tahu nggak sih ya, bosku itu mang, atau temenku itu mang, aduh orangnya mang. Hindari kita berharap seperti itu gitu. Paham ya? Udah kayak gitu. Jadi ya besok ditanya lagi. Misalnya boleh nggak Mama tanya lagi Pak? Oke. Terus dikejar gitu ya? Gimana? Iya. Kalau makanya Anda perlu tahu. Ini Anda perlu tahu tuh. Anda perlu tahu tentang lemburnya, atau Anda perlu tahu tentang lembur itu kan hubungannya dengan pekerjaannya belum selesai, itu kan akhirnya jadi lembur, atau Anda punya berpikir hal yang lain tentang kayaknya udah nggak nyaman ini di rumah. Itu beda loh ya. Nah, itu beda. Nah, itu Anda juga boleh obrolkan juga. Tapi ngobrolnya yaitu tadi Anda yang paling tahu cara ngobrolnya dengan pasangan gimana. Tapi paling utama
Kalau pulang kerja, laki pulang kerja jangan langsung ditanya dulu, disapa dulu boleh. Tapi jangan langsung ditanya, apalagi diberikan informasi yang berat. Tadi Pak, anakmu bertengkar Pak, wes cakar-cakaran, kepuk-kepuan misalnya kayak begitu ya. Stop kayak begitu langsung rasanya. Oke, ini yang terjadi sama Bu Rini nih Kak Nitnit ya. Karena kan tadi kan keburu moodnya naik turun ya, udah ngurus anak-anak di rumah, suka berantem rebel di rumah, udah itu lebih baik gak usah diceritakan begitu ya ke suami, apalagi kalau habis pulang suami pulang. Bukan nggak boleh diceritakan ya, tapi jangan dulu cari momen dulu gitu. Jangan pulang kantor langsung cerita gitu, ntar dulu boleh. Oke, cari timing yang pas begitu Bu Rini. Semoga bisa membantu ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan kekepoannya mungkin dihindari dulu, tapi disambut dulu untuk suaminya, biar enakan nanti ngobrolnya seperti itu. Terima kasih Bu Rini yang ada di Sidoarjo yang sudah komentar untuk pagi hari ini dan sudah bertanya. Kemudian saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Eci. Eci ini nggak disebutkan di mana Kak Nitnit, bagaimana ya mengingatkan suami agar seimbang dalam hal ibadahnya, biar nggak fokus cari nafkah terus nih. Kadang diingatkan juga selalu suka lupa dan terlewatkan. Gimana caranya menghadapi pasangan yang gila kerja? Oke, siap. Oke, terima kasih Eci, Bu Eci. Ini yang Bu Eci perlu ngobrol lagi, perlu cari tahu lagi tentang apakah dia benar gila kerja, gitu kan ya. Gila kerja itu kan mesti ada tujuannya, ngapain sih gila kerja, gitu kan ya. Ada yang mau dicapai, misalnya kayak begitu. Nah, kadang ternyata gini, suami itu, para pria itu kan sebetulnya orang-orang yang senang diapresiasi, diterima dan dipercaya. Oke. Salah satunya adalah tentang gila kerja. Bisa jadi mungkin ini itu kita belum tahu. Mungkin kenapa dia bisa gila kerja itu karena dia butuh untuk diapresiasi. Mungkin bukan dengan ke pasangannya ya, tapi ke lingkungan sekitar ya. Entah keluarga, misalnya entah orang tuanya gitu. Misalnya kayak gitu ya. Itu kan juga ke teman-temannya gitu kan. Jadi kan terkadang kamu kok kerjanya gitu aja, aku harus membuktikan. Paham ya? Oke. Untuk mengingatkan gini ya. Ini yang jadi keluhan banyak para pria terhadap wanita adalah para wanita itu sangat ingin sekali merubah pasangannya. Kebanyakan seperti itu ya Kak ya. Ingin sekali merubah pasangan. Para wanita itu punya standar yang lakiku adalah harusnya A, B, C, D, E. Contoh paling gampang adalah pada saat pernikahan itu sering banget klien yang bilang, suamiku tuh loh sekarang itu apa ya, gimana ya caranya ngasih tahu dia, ngasih berubah dia. Emang kenapa Bu? Dia tuh lo ngerokok, aduh gila-gila kalau udah ngerokok itu kayak gitu. Aku tuh kepingin dia tuh nggak ngerokok. Pertanyaan kita adalah begini selalu, ngerokoknya mulai kapan Bu? Ya sebelum menikah itu pacaran dulu udah ngerokok. Oke. Wong pacaran udah ngerokok kok tiba-tiba menikah itu nggak boleh ngerokok. Hello. Perempuan ya seperti itu, wanita kayak gitu, ingin sekali merubah para pria. Dan pria itu sangat gemes banget kalau disuruh ingin berubah. Padahal kalau dia berubah juga keinginan dari dia sendiri, pasti ada waktunya sendiri begitu Kak ya. Caranya adalah kita nggak perlu merubah dia. Kita nggak perlu merubah dia. Tapi kasih gini, misalnya contoh dalam ibadah. Bu Eci dulu aja yang ibadah dulu udah. Kasih contoh. Bu Eci dulu aja nikmatin ibadahnya. Boleh sambil diingetin, dikasih informasi, bukan diajak ataupun Pak, kok sekarang ini sih, Papa aku nggak pernah ibadah, aku nggak pernah sholat sih. Misalnya kayak begitu. Nggak boleh loh Pak, sekarang itu Papa tuh harus nggak boleh kayak begitu. Malah gemes banget itu. Cuma diingetin aja, Pak, nggak berhenti sebentar kerjanya, sholat dulu Gi. Misalnya kayak gitu. Nggak usah deh mah, bentar aja. Ya udah, nggak apa-apa. Ntar kalau ada waktu sholat ya, udah gitu aja. Kita hanya perlu ngasih tahu aja. Jadi jangan untuk berharap untuk kamu harus berubah, kamu harus jadi, kalau bahasanya jadi imam itu kayak gimana gitu. Nah, itu para pria itu agak-agak gemes kalau perempuan itu ingin sekali merubah gitu. Jadi saran saya adalah kita dengan 20.000 kata per hari itu kita manfaatkan. Perempuan kan 20.000 kata per hari nih kita manfaatkan dengan cara kita ngasih tahu aja. Udah waktunya sholat loh, ayo jam berapa waktunya sholat. Misalnya ngasih tahu ke anak-anak kayak begitu. Nanti kalau ke suami, lagi masih repot masih ada kerjaan kenapa? Nggak berhenti dulu sholat dulu yuk. Misalnya ntar aja deh, ya udah ini mau sholat bareng apa sendiri-sendiri. Misalnya kayak gitu, udah kasih tahu aja. Hanya kasih tahu tiap hari, diingetin aja, diingetin.
Orang mengingatkan itu Mbak gini, kayak iklan. Iklan itu kan hanya satu arah. Iya. Ya kan, iklan hanya satu arah. Kita kasih tahu aja, misalnya, minumlah sirup ini. Sirup ini enak banget loh. Udah kayak gitu aja kan. Untuk ambil tindakan berikutnya adalah pada saat kita dengerin iklan mau beli sirup itu atau tidak kan kita yang memutuskan. Tapi bayangkan tiap hari kita dikasih iklan kayak gitu. Oke, pasti nancap nih di memori di sini ya. Pasti suatu saat akan berdiri sendiri dan oke, itu aja. Jadi saran saya para istri adalah stop untuk merubah pasangan kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita manfaatkan 20.000 kata per hari dengan ngiklan. Ajakan persuasifnya ini lebih lembut, lebih halus. Mungkin ini bisa didengarkan sama pria begitu daripada kita langsung to the point. Pah, ayo dong langsung sholat kayak gitu. Nah, itu agak serem ya di di iklan sini ya. aja. Sekali lagi ingat, iklan itu nggak bisa direspon langsung. Ya, nggak pakai direspon langsung. Jadi pada saat kita ngiklan, pada saat kita kasih tahu ke pasangan kita, kalau nggak direspon ya udah kita no hard feeling, nggak pakai baper. Jangan pakai baper intinya di sini ya Bu Eci. Kalaupun cara pertama belum berhasil, pasti ada alternatif lainnya. Apalagi wanita ini banyak sekali seperti yang dikatakan Kak Nini tadi adalah 20.000 kata begitu ya per hari. Ini bisa kita manfaatkan seperti itu. Terima kasih untuk masukannya Kak Nini dan semoga Bu Eci juga semoga bisa untuk lebih mengajak lagi suaminya untuk bisa lebih fokus ataupun seimbang lah ya antara kerja dan juga ibadah seperti itu. Toh gila kerja juga manfaatnya juga bagus juga ya. Mungkin lebih ke keluarga ataupun mungkin punya apa yang ingin dicapai mungkin dari gila kerja itu ya mungkin suatu saat nanti Bu Eci mungkin bisa menikmati hasil kerjanya nanti suatu saat seperti itu. Kita ambil positifnya saja ya Bu Eci di sini. Kemudian ada Fitri yang ada di Darmo Permai. Kak, kalau terjadi konflik semalam dan belum ada jalan keluarnya, paginya itu kadang masih kesel aja bawaannya. Solusinya gimana ya Kak? Lebih baik lupakan aja konflik semalam ataukah seperti apa? Tapi di sisi lain masih gengsi untuk memulai pembicaraan kalau belum ada kata permintaan maaf. Nah ini nih, sama-sama gengsi juga nih. Sama-sama. Oke. Sekarang balik lagi, kalau mau salah satu gini, hidup itu sebenarnya nanti adil kok, imbang kok. Kalau misalnya Bu Fitrinya gengsi, pasti nanti suaminya nggak gengsi deh. Balance aja. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi dalam artian begini loh, kita justru berpikirnya adalah taruh dulu deh gengsinya sebentar, kita mikirnya adalah ke depan. Kalau misalnya kita mau gengsi-gengsian nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, itu hak Anda. Kan nanti pada saat di keluarga itu terjadi tidak saling enak kan yang menikmati Anda berdua. Iya. Yes kan gitu. Nah, ya tinggal kuat-kuatan Anda aja. Anda mau bertahankah dalam kondisi seperti itu? Gitu aja. Pilihan kayak gini. Ini mau masalah ini diselesaikan atau tidak? Resikonya adalah memang kalau namanya perdebatan itu mesti ada resiko. Pasti ada saling nggak enak, itu pasti. Iya. Oke, itu pasti gitu kan ya. Nah, tapi kita balik lagi adalah kita mau gini. Nah, kita mau perdebatkan ini nanti ada hasilnya nggak? Kalau kata Okta Kertika selalu bicara, Anda boleh bertengkar kalau memang Anda tahu ada manfaatnya, kalau ada solusinya, kalau ada hal yang bisa memenuhi mewujudkan impian Anda, silakan Anda bertengkar. Tapi kalau ternyata pertengkaran itu cuma sekedar saling mempertahankan ego aja, nggak ada manfaatnya untuk keluarga, nggak jadi lebih baik, ya buat apa? Itu aja sih. Buang-buang waktu ya Kak di sini ya. Yes, buang-buang waktu juga. Jadi sebetulnya kayak ke Bu Fitri, balik lagi nggak enakan kayak gitu, besok paginya mau dilupakan apa diselesaikan, ya itu pilihan pribadi. Gitu aja. Tapi kalau saran saya memang untuk hidup ini cuma sekali ya, kita mau asik-asikan aja, yuk diselesaikan aja yuk gitu. Mau diselesaikan sekarang atau diselesaikan besok atau besoknya lagi, kalau toh itu memang belum bisa saling memahami, ya pasti sifatnya jadi nggak enak kan, pasti ada salah satu atau keduanya jadi sakit hati, itu kan hal yang manusiawi gitu ya. Oke. Tapi di sisi lain ini salah satu harus ada yang mengalah seperti itu. Nah, harus ada yang lagi-lagi Bu Fitri ini juga masih belum memahami sisi pria ini seperti apa. Mungkin karena belum ada solusi, pria ini butuh waktu ya, sekali lagi ya Kak Nini ya. Kasih waktu juga. Atau Bu Fitri juga boleh ini dulu.
diem-dieman dulu, nambah sehari lagi untuk diem-dieman sambil enak nggak sih kita diem-dieman, sambil mengingat lagi apa sih yang dulu kita perjuangkan kok sampai kita menikah akhirnya. Flashback lagi jadinya ya. Yes, dong. Flashback lagi. Biar akhirnya ada yang diupayakan lah, ada yang diupayakan. Kalau ada yang diperjuangkan kan egonya mau turun sebenarnya. Sayang ya kalau misalkan di tengah jalan mogok ibaratnya seperti itu. Meskipun belum ada solusinya, nggak apa-apa deh. Lebih baik lupakan dulu sejenak konflik semalam sambil menunggu waktu mungkin suami keluar dari guanya begitu. Tapi tetaplah ya untuk ngobrol, jangan sampai diem-dieman lama begitu ya. Itu yang nggak bagus ya Bu Fitri yang ada di Promo Permai. Kemudian ada Feni yang ada di Gedangan nih Kak. Ini pertanyaan terakhir. Saya lagi bingung karena calon suami saya ini usianya lebih muda 3 tahun dengan saya. Jujur ada kekhawatiran tersendiri ketika nanti akan menikah. Takut nggak bisa imbangi atau menyesuaikan suami. Takut saya lebih ngomong ke suami dan sebagainya. Belum lagi ada temannya nih Kak yang bilang kenapa sih pilih saya padahal usia saya itu sudah tua dari dia. Cuma pasangan saya itu santai-santai aja begitu loh dikatain seperti itu. Nah wajar nggak sih keraguan dan juga kecemasan ini muncul? Gimana rasa menghilangkan rasa ragu ini? Oke, sebetulnya ini ragu itu tidak hanya menuntut pada usia pasangan. Satunya muda, satunya usia pasangan aja. Tapi kalau kita bicara akan menikah, perempuan itu mesti akan muncul keraguan. Akan menikah itu pasti ya Kak ya? Yes. Oke. Pasti akan muncul keraguan. Bener nggak sih? Ntar bisa gini nggak? Ntar bisa gitu Kak? Itu di semua hal begitu. Kalau kami lagi konsultasi dengan Kata Okta Kartika pranikah, itu mesti pertanyaan kayak gitu. Perempuan tiba-tiba nggak jadi apa ya? Aku aja. Yang perlu anda ingat lagi adalah apa sih yang membuat anda akhirnya mengiyakan pasangan anda. Apa sih? Misalnya gini, nyaman, oh ya aku nyaman dengan pasangan dia. Ya udah, apapun nanti yang ke depan yang terjadi kita jalanin aja nyamannya. Nah, apalagi gini, yang balik lagi adalah sebetulnya dari siapa tadi namanya? Bu siapa Bu dia? Oh, Bu Feni yang ada di Genangan. Bu Feni. Bu Feni sebenarnya perlu tanya lagi adalah tentang Bu Feni sendiri. Pasangan tadi enjoy aja loh dapat Bu Feni yang usianya jauh lebih tua, berarti kan begitu. Bu Feni sendiri gimana tentang normanya Bu Feni? Kalau dapatnya 3 tahun lebih muda. Karena yang namanya dewasa itu nggak bisa, dewasa itu pilihan ya. Jadi nggak berdasarkan umurnya lebih muda, jadi dia nggak dewasa. Nanti aku yang ngomong, jangan salah. Belum tentu ya Kak ya. Itu belum tentu. Itu bisa jadi nanti malah suami yang ngomong Bu Feni itu bisa banget gitu. Karena kita lagi bicara tentang kedewasaan itu bukan berdasarkan usia ya. Kedewasaan kan dari diri. Nah, yang perlu balik lagi ditanyakan ke Bu Feni adalah Bu Feni bagaimana dengan pasangan yang usianya 3 tahun lebih muda. Oke, jadi stop untuk membandingkan kehidupan Bu Feni dengan keluarga yang lain karena itu beda. Gitu ya. Ada temanku yang lebih muda kok ternyata dia malah yang ngomong ya. Ya beda lagi. Nah, ini kan Anda lihat pasangan Anda. Harusnya Bu Feni ini tahu ya Kak ya, maksudnya bagaimana karakternya pasangan begitu. Jadi pasti pertanyaan berikutnya gini, soalnya Bu Feni itu kepengen dimong apa ngomong? Kalau kepengen bilang aja sama pasangan, ntar kamu yang ini aku ya, yang ngomong aku ya nggak apa-apa kan itu pasangannya sendiri. Hak dari Bu Feni juga begitu ya, jadi nggak perlu lagu sebenarnya. Nggak apa-apa Bu Feni, ayo tetap di ini. Bu Feni inget-inget lagi deh, kenapa dulu Bu Feni akhirnya memilih calon untuk akan ke jenjang berikutnya gitu. Nah, supaya akhirnya Bu Feni jauh lebih kuat lagi. Oke, apalagi ini ada temannya yang julid juga nih. Kenapa sih harus pilih pasangan yang lebih tua? Aduh, nggak usah didengarkan deh Bu Feni. Omongan dari luar nanti bikin down begitu ya. Nanti malah nggak jadi nanti untuk resepsinya. Semoga lancar Bu Feni untuk hubungannya bersama dengan pasangan. Wah, ini nggak terasa Kak Nit. Ini waktunya sudah di 58 menit untuk saat ini. Ngobrolnya asik banget ya terkait dengan trik memahami laki-laki alias suami. Sekali lagi apa sih yang perlu kita pahami lagi terkait dengan untuk memahami suami ataupun laki-laki kita nih Kak Nit, dan juga closing statement kita sekalian. Yang jelas laki-laki itu seperti karet gelang, ada saatnya dia mendekat, ada saatnya dia menarik diri dan kemudian dia akan mendekat lagi. Sebagai perempuan kita pahamin hal itu dan kita terima dengan senang ya. Yang jelas sekali lagi kita mengingatkan bahwa laki-laki itu senang diapresiasi, diterima dan juga dipercaya. So kita perempuan, yuk kita belajar untuk mengapresiasi, menerima dan juga mempercaya bahwa kita punya pasangan yang luar biasa hebatnya.
pasangan yang setia, yang bertanggung jawab dan sayang dengan kita sebagai istri dan juga keluarga. Oke, terima kasih Kak Nitnit Kartika Nikita Widiasari SPSI CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Dari Kata Okta Kartika sendiri adakah agenda Kak Nitnit? Agendanya belum, ini lagi nanti kita lagi mempersiapkan, doain semoga bukunya dari Kata Okta Kartika nanti segera launching. Jadi sehingga nanti bisa lebih banyak lagi belajar tentang laki dan perempuan. Biar lebih mengenal begitu ya, biar lebih karakter laki-laki dan juga perempuan. Yes. Terima kasih Kak Nitnit, kita ketemu lagi di minggu depan. Salam sehat buat Kak Nitnit dan sampai ketemu lagi. Oke, sahabat Sonora, terima kasih yang sudah bergabung juga ya melalui WhatsApp untuk hari ini. Kebanyakan yang sudah bergabung untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Saya Vina Putri pamit dulu di program Love Life Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kesemuanya. Terima kasih telah Anda dengarkan Love Life Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Love Life Talk setiap Senin jam 10 pagi hanya di Sonora Surabaya.